Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat mengawali semua aktivitas di minggu yang baru ini. Dipimpin firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 7. Tapi saya akan baca ayat 6 sampai dengan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam masa mudanya untuk tugas panggilan menjadi saksi Kristus dan memimpin jemaat di Efesus, Timotius tentu diperhadapkan dengan tantangan. Diperhadapkan dengan ejekan, bahwa Yesus yang dia saksikan itu menghujat Allah. Lebih daripada itu, seorang pengajar, seorang rasul dipenjarakan, yaitu Rasul Paulus. Nah, untuk meneguhkan Timotius dalam tugas kesaksiannya itu sebagai orang muda, maka kemudian Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada Timotius. Dan secara tegas di ayat 8 itu, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jangan malu. Sebab apa? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudaraku yang terkasih, relevan dengan zaman yang sekarang ini, tentu kita diperhadapkan juga dengan situasi yang demikian. Ada sebagian orang yang malu menyaksikan iman percayanya, sehingga sembunyi-sembunyi hanya untuk berdoa saja. Menyembunyikan identitasnya, mungkin dengan antisipasi supaya jangan dipersulit untuk promosi jabatan dan hal-hal yang lain di negeri ini. Ada sebagian kemudian yang takut untuk menyaksikan iman percayanya karena ancaman mayoritas terhadap agama yang diyakininya, yaitu karena minoritas. Kemudian ada sebagian juga yang tidak hidup dalam kasih itu. Dan karena itulah hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, mari kita jangan malu bersaksi dan jangan takut ambil bagian dalam penderitaan untuk kesaksian Injil dan Yesus Kristus itu. Maka supaya kita jangan malu, yang pertama sekali kita menerima kekuatan dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus kita terima, maka Dia memberikan kepada kita keberanian untuk bersaksi. Ketika Roh Kudus diam di dalam kita, maka kita kemudian hidup di dalam kasih. Ketika kita mengasihi, di sanalah Tuhan Allah akan hadir dan orang banyak akan melihatnya. Dan kasih itu tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi juga oleh suku, agama, dan ras. Itu yang dilakukan oleh Mother Teresa. Itu yang dilakukan oleh Nelson Mandela dan banyak tokoh-tokoh yang luar biasa yang lainnya. Dan selanjutnya tentunya sebagai orang yang bersaksi, kita tetap harus hidup dalam keteraturan. Dengan demikianlah nama Tuhan dimuliakan. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, karena Tuhan telah memanggil kami. Maka kuatkan, mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus menjadi saksi Tuhan yang hidup, dengan roh kekuatan yang dari Tuhan, dengan cinta kasih yang tidak terbatas, dan hidup dalam ketertiban. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.